chance. And still Ragnar! Here's Marcelino. What kind of a touch? Romani! Mulai 26 Mei 2025, Timnas Indonesia gelar pemusatan latihan eksklusif di Bali untuk hadapi dua raksasa Asia, Cina dan Jepang. Siapa saja pemain yang dipanggil? Kenapa Marcelino absen? Dan kenapa Bali jadi lokasi pilihan? Semua jawabannya ada di video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar kamu gak ketinggalan kabar terbaru dari skuad Garuda. Mari kita simak berita lengkapnya. Pada 26 Mei 2025, Timnas Indonesia memulai pemusatan latihan, TC, di Bali sebagai persiapan menghadapi dua laga krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa pemilihan Bali sebagai lokasi TC bertujuan untuk menarik perhatian para pemain yang sedang menikmati liburan, agar kembali fokus pada latihan. Pemusatan latihan ini akan berlangsung selama 9 hari di Bali United Training Center, Gianyar. Lokasi ini dipilih karena fasilitasnya yang lengkap dan suasana yang mendukung konsentrasi serta pemulihan pemain. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menambahkan bahwa mayoritas kompetisi domestik dan internasional yang diikuti para pemain telah berakhir pada Mei ini, memberikan kesempatan bagi pelatih Patrick Kluivert untuk memanggil pemain lebih awal dan memanfaatkan waktu persiapan yang lebih panjang. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, menyambut baik rencana ini. Ia mengungkapkan bahwa dalam laga sebelumnya melawan Australia, para pemain datang di waktu yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan proses adaptasi. Dengan TC lebih awal, diharapkan chemistry antar pemain dapat terbangun lebih solid. Pertandingan melawan Cina akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni 2025. 5 hari berselang, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Jepang di Suita City Football Stadium, Osaka. Dua laga ini sangat menentukan langkah Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari seluruh negeri, Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar melawan Cina dan Jepang. Harapan untuk melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi motivasi utama bagi seluruh tim. Menjelang pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia yang dijadwalkan dimulai pada 26 Mei 2025 di Bali, para pemain mulai berdatangan ke Pulau Dewata. Marcelino Ferdinand, gelandang muda berusia 20 tahun yang bermain untuk Oxford United di Inggris, menjadi pemain pertama yang tiba di Bali. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Marcelino Ferdinand 10, ia membagikan momen kedatangannya pada Jumat, 9 Mei 2025. Meskipun Marcelino harus absen dalam pertandingan melawan Cina pada 5 Juni 2025 karena akumulasi kartu kuning, kehadirannya lebih awal di Bali menunjukkan komitmennya terhadap tim nasional. Ia berencana memanfaatkan waktu sebelum TC resmi dimulai untuk beristirahat dan beradaptasi dengan kondisi cuaca serta lingkungan setempat. Selain Marcelino, pemain lain yang dijadwalkan bergabung dalam TC di Bali termasuk Jai Itzes dan Sandy Walsh. Keduanya telah menyelesaikan kompetisi di klub masing-masing dan siap untuk bergabung dengan skuad Garuda. PSSI memilih Bali sebagai lokasi TC dengan harapan suasana santai dan keindahan alamnya dapat membantu pemain beradaptasi dan mempersiapkan diri secara optimal. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pemilihan Bali sebagai lokasi TC bertujuan untuk menarik minat para pemain, terutama yang berkarir di luar negeri, agar lebih termotivasi untuk bergabung. Ia menyebutkan bahwa keindahan alam Bali dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemain. Dengan kedatangan para pemain yang lebih awal, diharapkan persiapan Timnas Indonesia menghadapi pertandingan krusial melawan Cina dan Jepang dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan performa terbaik di lapangan. Menjelang pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali yang dijadwalkan mulai 26 Mei 2025, sejumlah pemain dipastikan absen karena berbagai alasan. Marcelino Ferdinand dan Martin Paes tidak dapat tampil dalam laga melawan Cina pada 5 Juni 2025, akibat akumulasi kartu kuning yang mereka terima saat menghadapi Bahrain. Marcelino mendapat kartu kuning karena protes keras terhadap wasit, sementara Paes karena mengulur waktu di masa injury time. Selain itu, Kevin Dix dan Dean James mengalami cedera yang membuat mereka absen dalam pemusatan latihan ini. Pelatih Patrick Kluivert harus menyesuaikan strategi dan formasi tim tanpa kehadiran pemain-pemain kunci tersebut. Namun, kedalaman skuad Timnas Indonesia yang semakin baik memberikan harapan bahwa tim dapat tetap tampil kompetitif dalam menghadapi laga krusial melawan Cina dan Jepang.
Meskipun Marcelino Ferdinand tidak dapat bermain dalam pertandingan melawan Cina, ia menjadi pemain pertama yang tiba di Bali untuk mengikuti pemusatan latihan. Kehadirannya menunjukkan semangat dan dedikasi tinggi untuk mendukung persiapan tim. Dengan absennya beberapa pemain inti, timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menjaga performa terbaik. Namun, semangat juang dan kebersamaan tim diharapkan mampu mengatasi kendala ini dan meraih hasil positif dalam pertandingan mendatang. Patrick Kluivert, mantan penyerang tim nasional Belanda yang kini menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, membawa semangat baru dalam persiapan menghadapi laga krusial melawan Cina dan Jepang. Ditunjuk pada Januari 2025, Kluivert menggantikan Shin Tae-yong dengan harapan membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pemusatan latihan, TC, dijadwalkan berlangsung di Bali mulai 26 Mei 2025. Pemilihan Bali sebagai lokasi TC bukan tanpa alasan. Keindahan alamnya diharapkan dapat menarik minat para pemain diaspora untuk bergabung, sekaligus memberikan suasana yang menyegarkan setelah padatnya kompetisi. Kluivert, bersama asistennya Alex Pastor dan Denny Lanzaat, fokus membangun chemistry dan komunikasi yang solid di antara pemain. Dengan latar belakang sebagai mantan pemain di klub-klub besar seperti Ajax, AC Milan, dan Barcelona, Kluivert membawa pengalaman internasional yang kaya ke dalam tim. Namun, tantangan tidak kecil. Beberapa pemain kunci seperti Kevin Dix dan Dean James absen karena cedera, sementara Martin Paes dan Marcelino Ferdinand tidak dapat bermain karena akumulasi kartu. Situasi ini memaksa Kluivert untuk mencari solusi dan menyesuaikan strategi tim. Meskipun demikian, semangat dan antusiasme terlihat jelas dalam sesi latihan. Para pemain menunjukkan dedikasi tinggi, memahami pentingnya dua pertandingan mendatang dalam menentukan nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dengan pendekatan yang disiplin dan fokus, Kluivert berupaya memaksimalkan potensi setiap pemain, membentuk tim yang solid dan siap menghadapi tantangan. Kehadiran Kluivert membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan persiapan matang dan semangat juang tinggi, timnas Indonesia siap melangkah ke panggung dunia, membawa nama bangsa dengan bangga. Pada 26 Mei 2025, timnas Indonesia memulai pemusatan latihan, TC, di Bali sebagai persiapan menghadapi dua laga krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Cina dan Jepang. Pemilihan Bali sebagai lokasi TC bukan tanpa alasan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebutkan bahwa keindahan alam Bali menjadi daya tarik untuk menarik pemain yang sedang libur kompetisi agar bergabung dalam TC. Fasilitas di Bali United Training Center, Gianyar, menjadi tempat utama latihan. Tempat ini dikenal memiliki lapangan latihan yang luas dan fasilitas berkualitas tinggi, yang sebelumnya juga digunakan untuk TC tim nasional kelompok umur. Latihan perdana difokuskan pada peningkatan kekuatan fisik, dimulai dengan sesi gym untuk penguatan otot dan dilanjutkan dengan latihan adaptasi fisik di lapangan. Pelatih Patrick Kluivert menekankan pentingnya kondisi fisik yang prima untuk menghadapi dua pertandingan penting tersebut. Selain latihan fisik, aspek mental juga menjadi perhatian utama. Dengan suasana santai Bali, diharapkan pemain dapat melepaskan stres dan membangun kebersamaan yang kuat. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, menyambut baik rencana ini, mengungkapkan bahwa dalam laga sebelumnya melawan Australia, para pemain datang di waktu yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan proses adaptasi. Dengan TC lebih awal, diharapkan chemistry antar pemain dapat terbangun lebih solid. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi pelatih Patrick Kluivert untuk memanggil pemain lebih awal dan memanfaatkan waktu persiapan yang lebih panjang. Dengan mayoritas kompetisi domestik dan internasional yang diikuti para pemain berakhir pada Mei ini, para pemain dapat fokus penuh pada persiapan tim nasional. Dengan persiapan fisik dan mental yang matang, serta dukungan penuh dari PSSI dan masyarakat Indonesia, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar melawan Cina dan Jepang dalam upaya meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Dalam persiapan menghadapi dua laga krusial melawan Cina dan Jepang, tim pelatih timnas Indonesia melakukan analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan kedua lawan tersebut. Pengalaman dari pertemuan sebelumnya menjadi bahan evaluasi utama. Saat bertandang ke markas Cina di Qingdao pada Oktober 2024, timnas Indonesia mengalami kekalahan 1-2. Meskipun menggunakan formasi defensif 5-4-1, pendekatan yang terlalu agresif justru membuka celah di lini belakang. Gol-gol cepat dari Behram Abdueli dan Yuning Zhang menunjukkan efektivitas serangan balik Cina yang memanfaatkan kelemahan dalam transisi pertahanan Indonesia. Menghadapi Jepang, tantangan yang dihadapi timnas Indonesia semakin berat.
Pelatih Kashar tadi mengingatkan bahwa bermain terbuka melawan Jepang sangat berisiko, mengingat kualitas individu dan kecepatan pemain-pemain mereka. Ia menyarankan pendekatan dengan pertahanan yang rapat dan disiplin tinggi untuk meredam serangan Jepang. Pelatih Patrick Kluivert dan timnya menekankan pentingnya struktur pertahanan yang solid dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Mereka juga fokus pada peningkatan komunikasi antar lini dan pemahaman taktik yang lebih baik di antara para pemain. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, Timnas Indonesia berharap dapat meraih hasil positif dalam 2 pertandingan penting ini. Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali sejak 26 Mei 2025 tidak hanya menjadi ajang persiapan teknis, tetapi juga momen yang mempererat hubungan antara tim dan para pendukungnya. Dukungan dari masyarakat Indonesia mengalir deras, menunjukkan betapa besar harapan yang disematkan pada skuad Garuda. Supporter dari berbagai penjuru tanah air menunjukkan antusiasme mereka dengan cara yang beragam. Beberapa di antaranya bahkan rela menempuh perjalanan jauh untuk memberikan dukungan langsung. Misalnya, 2 supporter asal Bali, Putra dan Arya, melakukan perjalanan ke Jakarta untuk menyaksikan pertandingan Timnas melawan Bahrain. Mereka membawa atribut khas Bali dan spanduk bertuliskan, "Indonesia lolos Piala Dunia", sebagai bentuk semangat dan harapan mereka terhadap tim nasional. Selain dukungan langsung di stadion, berbagai komunitas supporter juga menggelar acara nonton bareng di berbagai daerah. Di Kota Batu, misalnya, sekitar 500 supporter memadati Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia. Acara ini tidak hanya menjadi ajang menonton bersama, tetapi juga mempererat tali persaudaraan antar warga. Namun, semangat supporter juga membawa tanggung jawab. Baru-baru ini, PSSI menerima sanksi dari FIFA akibat ulah sebagian supporter yang dianggap melanggar aturan. Menpora Dito Aryo Tejo mengingatkan para supporter untuk menjaga sikap dan sopan santun, terutama menjelang pertandingan penting melawan Cina dan Jepang. Dukungan dari masyarakat Indonesia menjadi energi tambahan bagi Timnas dalam menghadapi 2 pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat yang ditunjukkan oleh para supporter diharapkan dapat memotivasi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik mereka demi mengharumkan nama bangsa. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari seluruh negeri, Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar melawan Cina dan Jepang. Harapan untuk melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi motivasi utama bagi seluruh tim. Pemusatan latihan di Bali yang dimulai pada 26 Mei 2025 memberikan waktu yang cukup bagi pelatih Patrick Kluivert untuk membangun chemistry antar pemain. Dengan mayoritas kompetisi domestik dan internasional yang telah berakhir pada Mei, para pemain dapat berkumpul lebih awal dan fokus pada persiapan. Namun, tantangan tetap ada. Beberapa pemain kunci seperti Martin Paes dan Marcelino Ferdinand harus absen karena akumulasi kartu, sementara Kevin Dix dan Dean James mengalami cedera. Meskipun demikian, semangat juang para pemain tidak surut. Pertandingan melawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi laga krusial yang harus dimenangkan untuk menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya. 5 hari kemudian, tantangan berat menanti saat Garuda harus melawat ke markas Jepang di Suita City Football Stadium. Dengan semangat kebersamaan dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, Timnas berharap dapat mencetak sejarah baru dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Harapan dan impian itu kini berada di tangan para pemain yang telah berjuang keras dalam setiap latihan dan pertandingan.